Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah, dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwanuddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam hari ini. Semoga sahabat dan Bapak Ibu semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala, dan marilah kita bersyukur menghargai pemberian Allah yang sudah memberikan keberlimpahan kepada kita semua, baik itu kesempatan, keislaman, keimanan, kenyamanan, kedamaian, ketenteraman, karena semua itu adalah rezeki dari Allah, dan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita kajian malam hari ini ya, bahwa dalam hal memanage hati nurani atau kolbu, para leluhur kita sudah memperingatkan dengan sebuah lagu ya, itu dengan judul Cublak-Cublak Suweng. Itu syarat dengan makna yang mendalam, dan itu ditulis oleh Sunan Giri ya. Sengaja menulis lagu ini memang untuk filsafat hidup yang akan berguna bagi masyarakat Jawa khususnya, dan juga sebagai tarbiyah kepada anak-anak. Jadi saya ingat zaman dahulu ya, waktu saya anak-anak itu kalau malam hari bulan purnama itu kita berkumpul dengan teman-teman, kemudian yang kakak-kakak senior mengajarkan lagu ini. Jadi liriknya kan cublak-cublak suweng ya, itu dengan lirik berikutnya, suwenge teng glenter mambu ketundung kutel, Pak empong lera-lere sopong gawon delikake. Sir-siripong delikopong, sir-siripong delikopong, sir-siripong delikopong. Itu punya makna. Jadi cublak-cublak suweng itu tempat suweng. Suweng itu adalah anting perhiasan wanita kalau orang Jawa ya. Jadi cublak-cublak suweng artinya ada tempat harta berharga, karena suweng itu kan emas, yaitu suweng. Suweng itu suwung, sepi, sejati, atau harta sejati, atau kolbu, hati nurani. Suwenge teng glenter, suwenge berserakan, suweng itu berserakan. Jadi harta sejati itu berupa kebahagiaan sejati, sebenarnya sudah ada berserakan di sekitar kita, karena karunia Allah ya, yang sudah tersebar di bumi ini. Untuk kita bahagia, mensejahterakan hati nurani, itu Allah sudah membentangkan karunia-Nya di planet bumi ini. Mambu itu baunya, ketundung itu dituju, gudel anak kerbau. Maknanya banyak orang berusaha mencari harta sejati. Bahkan orang-orang bodoh ya, diibaratkan gudel itu anak kerbau, itu diibaratkan orang bodoh, mencari harta itu dengan penuh nafsu, penuh ego, korupsi, serakah ya, tujuannya untuk menemukan kebahagiaan sejati. Nah, inilah yang tidak diperbolehkan. Maka kalau kita melihat di dalam surah 25 ayat 47 itu kan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura
Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian, ya, untuk tidur istirahat, dan dia menjadikan siang untuk berusaha. Nah, ini bukan dipahami seperti itu, dulu sudah saya jelaskan, ya. Walaupun dia kerjanya siang, tapi kalau korupsi itu namanya dia kerja dalam kegelapan. Walaupun kerjanya malam, tapi kalau dia itu hasilnya atau pekerjaannya itu halal, ya itulah dia kerja dalam pencerahan, karena siang itu lambang dari cerah, malam dari kegelapan. Jadi orang-orang yang bodoh mencari keserakahan, ya, dengan keserakahannya, dengan egonya itu korupsi, ya. Untuk apa? Untuk menemukan kebahagiaan. Ya. Kemudian Pak Empong, ya, Pak Empo itu bapak yang ngompong, ya, lera-lere menengok kanan kiri. Dan orang-orang bodoh itu mirip orang tua yang ompong, yang kebingungan, ya. Sudah tua, sudah ompong, ya. Tapi alhamdulillah saya masih belum ompong satupun, walaupun sudah usia 60, tidak apa-apa, ya. Kemudian meskipun hartanya melimpah, ternyata itu harta palsu, bukan harta sejati atau kebahagiaan sejati. Mereka kebingungan karena dikuasai oleh hawa nafsu dan keserakahan, juga ego sendiri. Jadi dia itu punya kebodohan liar seperti kerbau, ya. Seperti orang tua yang sudah ompong dan bodoh, tidak tahu apa-apa, kebingungan, kan begitu. Nah, sopong guyu ndelikake, siapa yang tertawa dialah yang menyembunyikan. Ini menggambarkan bahwa orang, ya, siapa yang bijaksana dialah yang menemukan tempat harta sejati atau kebahagiaan sejati. Dia adalah orang yang tersenyum sumeleh, ya, dalam menjalani setiap keadaan hidup, sekalipun berada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang serakah. Maka ada istilah sak bejo-bejone wong lali isih bejo wong eling sing lan waspada. Jadi yang beruntung adalah orang yang selalu ingat dan waspada. Kemudian sir, pong dele kopong. Sir itu hati nurani, pong dele kopong itu kedelai kosong tanpa isi. Artinya di dalam hati nurani yang kosong, maknanya bahwa untuk sampai kepada tempat harta sejati atau cublak suweng atau kebahagiaan sejati, orang harus melepaskan diri dari kecintaan, dari kemelekatan pada harta benda duniawi. Jadi mengosongkan diri, rendah hati, tidak merendahkan sesama, serta senantiasa memakai rasa dan mengasah tajam sirnya atau hati nuraninya atau kolbunya. Jadi dalam hal lirik lagu itu ada pesan moral. Untuk mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu, tetapi semuanya kembali ke hati nurani yang bersih, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dengan hati nurani akan lebih mudah menemukan kebaikannya, harta jati tadi, tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhir nanti. Nah, Wahidin yang berbahagia, di sini ada korelasi antara makanan raga, makanan jasmani, dan makanan jiwa. Jadi dalam kita mencari makanan raga, mencari makanan jasmani, itu jangan sampai kita mengotori jiwa kita, jangan sampai kita sambil yaitu memberikan makanan jiwa yang ada virusnya. Maka kita harus dua-duanya harus selaras, ya. Selaras. Maka Allah sudah memperingatkan kita, ya, di dalam surah 7 ayat 179 itu kan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguhnya kami jadikan untuk jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya, mereka itu mempunyai hati, tapi tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda Allah. Ya, kalau saya mengartikan lahum qulubun ini bukan mempunyai, ya, karena di sini kan Allah harus berperan. Jadi mereka, ya, dikaruniai, bukan mempunyai, tapi dikaruniai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Dan mereka, ya, dalam terjemahan ini mempunyai mata, tapi tidak untuk melihat.
Kalau saya, mereka ini dikaruniai ya, penglihatan, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah. Kemudian walahum ya, adzanul la yasmauna fiha, la yasmauna biha, dan mereka mempunyai telinga ya. Kalau terjemahan saya ya, mereka itu dikaruniai pendengaran, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar tanda-tanda Allah. Ya. Kemudian ulaika kal an'ami balhum adolu ulaika humul ghafilun. Mereka itu ya seakan-akan ya, atau istilahkan seperti ya, sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi ghafilun itu orang yang lalai. Lalai itu bisa karena lupa, bisa karena ketiduran jiwanya, bisa karena tidak peduli kepada ayat-ayat ya. Ada kajian dia tidak peduli, ini lalai namanya. Tidak mau memperhatikan fenomena di sekitar ya, di sekitarnya sudah ada kejadian-kejadian, tapi dia tidak mengambil pesan, tidak tahu pelajaran apa yang diambil. Maka dikuatkan dalam surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiruna fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, mempunyai nurani, yang dengan itu mereka dapat memahami. Aw adzanun yasma'una biha, atau dia punya telinga ya, dengan itu mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sungguhnya bukanlah mata kepala itu yang buta, tetapi mata kolbu yang ada di dalam dadalah yang buta. Nah, ikhwatin yang berbahagia, jadi dua ayat ini ya menggambarkan bahwa sebetulnya hati nurani itulah yang harus kita fungsikan ya. Hati nurani itulah yang harus kita tumbuhkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan ya, dalam filsafat Jawa tadi, dalam lagu Cublak-Cublak Suweng tadi, dalam kita mencari kebahagiaan sejati, mencari harta sejati, itu yang makanan jasmani, dalam mencarinya kita jangan sampai keluar dari garis hukum Allah. Jadi kita mencarinya baik siang atau malam tetap dalam pencerahan, dalam arti kita mencari yang halal, baik halal secara zatnya maupun halal secara mencarinya. Kemudian jangan sampai kita dalam mencari makanan jasmani itu mengotori jiwa kita dengan menipu ya, dengan bohong, kemudian dengan mengurangi timbangan, mengurangi ukuran dan lain sebagainya. Maka di situ akan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita seseorang itu, mendapatkan kebahagiaan sejati dengan cara memang hening ya, suwung sepi jati, netral ya, diri kita ini netral sehingga sudah dalam keadaan bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya ya, kita merendah di hadapan Allah Ta'ala supaya apa? Kita bisa mewarisi sifat-sifat Allah, yang sifat-sifat Allah itu ada welas asih, kasih sayang sama, kemudian kita bisa membantu sesama, kita bisa bermanfaat untuk sekitar kita, sehingga Allah memberikan cahayanya kepada kita. Maka dalam istilah yang lain, kita diibaratkan itu menjadi orang yang mampu melihat ke dalam. Jadi kalau mau melihat ke dalam, itu akhirnya kalau di dalam ini sudah sejuk, kita melihat di luar juga menjadi sejuk. Di dalam ini sudah damai, kita melihat di luar damai.
Di dalam ini sudah baik, kita melihat di luar semuanya baik. Di dalam ini sudah tentram, kita melihat di luar semuanya tentram. Jangan sampai kebalikannya. Maka dalam hidup ini memang sebetulnya yang mempermainkan itu adalah pikiran kita, ya. Karena hidup adalah permainan pikiran. Kalau kita bisa mengelola pikiran kita, maka kita akan bahagia. Musuh paling kejam adalah pikiran kita. Nah, sahabat paling setia juga adalah pikiran kita. Maka kita kelola pikiran dengan baik, ya. Ambil ketenangan agar kita mampu mengelola pikiran kita. Kita pasti bahagia. Dan hal-hal yang negatif yang kita ucapkan itu akan direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan pada pikiran kita. Oleh sebab itu, kita harus menanamkan hal-hal yang positif di benak kita, maka kita akan menjadi luar biasa dan kita pelihara pikiran kita dengan baik dan benar. Pikiran yang positif yang harus dengan kearifan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian hati yang baik itu kan seperti kebun. Pikiran yang baik itu sebagai akarnya, perkataan yang baik itu sebagai bunganya, dan perbuatan yang baik itu sebagai buahnya. Sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25 itu. Nah, hadirin yang berbahagia, ya semoga Allah membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, selalu mendapatkan cahaya darinya. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani siapa yang Dia kehendaki, dan semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.